Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah Biomedik 2 dan teman-teman dari IKM 2A yang saya banggakan. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Anissa Mutasya Laisa, saya dari kelas IKM 2A, dan di sini saya bertindak sebagai moderator dari kelompok 3, dan saya izin memimpin berjalannya presentasi mata kuliah Biomedik 2 pada malam hari ini. Mungkin bisa di next PPT-nya. Baik, terima kasih. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya yang terdiri dari Saya Nabila Putri Arifin dengan NIM akhir 007. Saya Sri Lanti Amelia dengan NIM akhir 027. Saya Mutiara Abdurrahmi dengan NIM akhir 137. Saya Erika Nur Safitri dengan NIM akhir 151. Dan yang terakhir adalah saya sendiri, Anissa Mutasya Laisa dengan NIM akhir 152. Mungkin bisa di next. Baik, seperti yang telah tertera pada PowerPoint sebelumnya, kelompok kami mengambil judul pengaruh merkuri pada kesehatan. Dan di sini ada pertanyaan yang telah dirumuskan oleh kelompok kami yang berhubungan juga dengan judul yang sudah kami ambil, yaitu bagaimana pengaruh makanan yang mengandung merkuri terhadap kesehatan. Kami merumuskan pertanyaan tersebut karena relevan dengan materi mekanisme masuknya bahan berbahaya ke dalam tubuh, reaksi tubuh, dan mekanisme pertahanan tubuh. Selanjutnya saya berikan kepada rekan saya. Baik, terima kasih Aca. Untuk selanjutnya yaitu teknik dan strategi pencarian jurnal. Proses pencarian jurnal yang kelompok kami lakukan menggunakan website Google Scholar. Pada website Google Scholar tersebut, kami memasukkan beberapa kata kunci yang telah ditentukan, yaitu merkuri, makanan, dan kesehatan. Kemudian kami mencari jurnal yang cocok atau sesuai dengan topik yang telah kami tentukan, yaitu pengaruh makanan yang terkontaminasi merkuri terhadap kesehatan. Kata kunci menjadi unsur penting dalam pencarian sebuah literatur. Dengan kata kunci, orang akan dengan mudah memahami informasi atau tujuan dari topik yang akan diulas. Pada hakikatnya, kata kunci yang baik adalah kata yang dapat mewakili seluruh topik yang hendak dibahas. Kata kunci memudahkan dalam hal yang menyeleksi jurnal-jurnal yang akan kita cari sebagai acuan dalam mengerjakan mini literatur review ini. Untuk mendapatkan jurnal internasional, maka saat akan memasukkan kata kuncinya harus menggunakan bahasa Inggris. Slide selanjutnya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Nabila. Untuk selanjutnya yaitu proses pembuatan naskah. Proses pembuatan naskah yang telah dilakukan oleh kelompok kami adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu merumuskan topik untuk mini literatur review. Yang kedua merumuskan satu pertanyaan yang akan dianalisis. Yang ketiga menentukan kata kunci dari pertanyaan yang telah dirumuskan. Yang keempat mencari 5 jurnal internasional melalui website Google Scholar. Yang kelima, membaca 5 jurnal tersebut, kemudian membandingkan serta melakukan review atau analisis. Yang keenam, membuat tabel naskah rekapitulasi. Yang ketujuh, memasukkan hasil review atau analisis masing-masing jurnal ke dalam tabel naskah rekapitulasi yang telah dibuat mulai dari proses pencarian jurnal, identitas jurnal, abstrak, latar belakang, metode, hasil, serta kesimpulan. Yang kedelapan, membuat kesimpulan akhir dari review kelima jurnal. Dan yang terakhir, memasukkan daftar pustaka dari masing-masing jurnal. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, kelompok kami mengambil kesimpulan, jadi berdasarkan hasil review literatur dari kelima literatur internasional yang telah kami baca dan analisis, dapat disimpulkan bahwa merkuri atau yang biasa ditemukan pada ikan maupun makanan laut lainnya dapat mempengaruhi kesehatan seseorang. Masyarakat yang mengandalkan asupan ikan untuk pemenuhan nutrisi harian mungkin beresiko terkena paparan metil Hg yang kronis dan tinggi. Gejala utama keracunan merkuri ini pada manusia antara lain kerusakan ginjal, gangguan sistem saraf, kerusakan fungsi otak, kerusakan DNA dan kromosom, reaksi alergi, kerusakan sperma, cacat lahir, dan juga keguguran. Hasil penelitian lainnya diperoleh paparan asap merkuri anorganik yang terjadi
Merkuri terutama melalui konsumsi ditandai dengan sakit perut, hipotensi, muntah, sindrom gangguan pernafasan akut, rasa terbakar di dada, kondisi gastrointestinal yang parah karena daya porosis yang luas atau gastritis kronis, stomatitis merkuri, dan gagal ginjal. Makanan laut yang terpapar oleh merkuri juga dapat menimbulkan risiko penyakit kardiovaskular. Selain itu, merkuri juga berpengaruh terhadap kualitas sperma karena merkuri tersebut dapat masuk ke dalam tubuh dan sehingga mempengaruhi kualitas sperma melalui makanan yang terkontaminasi oleh merkuri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kelompok kami mengambil 5 judul. Yang pertama berjudul Contamination of Mercury in Fish and its Toxicity to Both Fish and Human, and Overview. Untuk jurnal kedua, kami mengambil judul dengan Mercury in Aquatic Fauna Contamination, a Systematic Review on its Dynamic and Potential Health Risk. Untuk jurnal yang ketiga, kami mengambil judul Mercury Exposure and Heart Disease. Untuk jurnal yang keempat, kami mengambil judul Hair Mercury Level, Fish Consumption, and Semen Parameters Among Men Attending a Fertility Center. Untuk jurnal yang kelima, kami ada judul Effect of Mercury, Lead, Arsenic, and Zinc to Human Renal Oxidative Stress and Function Review. Next. Jadi berikut merupakan daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Selanjutnya. Baik, sekian kami cukupkan presentasi dari kelompok 3 pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih atas perhatian serta waktu yang diberikan. Saya, Anissa Mutasya Laisa, selaku moderator dari kelompok 3, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.